Agnes Jennifer dan Iris Wulur membagikan kebersamaannya dalam sebuah video dan foto yang diunggah ke media sosial. Foto kebersamaan dua selebgram cantik yang baru-baru ini membongkar dugaan perselingkuhan suami masing-masing di media sosial itu telah menghebohkan publik. Lewat unggahan di media sosialnya, Agnes Jennifer membagikan foto kebersamaannya di sebuah restoran bersama Iris Wulur. Keduanya kompak mengenakan pakaian berwarna hitam. Mereka juga kompak saling berpelukan dalam beberapa foto yang diunggah. Kedua perempuan cantik yang sama-sama dikecewakan suaminya itu terlihat menghabiskan waktu bersama. Mereka juga saling bercerita mengenai pengalaman hidupnya masing-masing. Agnes Jennifer dan Iris Wulur juga tidak ketinggalan membuat konten bareng. Agnes Jennifer bahkan berseloroh jika ia akan membuat geng baru dengan Iris Wulur. Ia juga bertanya soal nama geng yang kira-kira cocok untuk mereka berdua. Unggahan Agnes Jennifer bersama Iris Wulur itu mendapatkan respon beragam dari netizen yang berbakti. Agnes Jennifer dan Iris Wulur memiliki kesamaan nasib setelah keduanya mengaku diselingkuhi suaminya masing-masing. Agnes Jennifer lebih dulu membuka dugaan perselingkuhan suaminya dengan seorang perempuan yang dipanggil Gayung Lopeping. Perempuan tersebut diduga adalah orang tua murid dari teman sang anak di sekolah. Sementara itu, Iris Wulur juga belum lama ini membocorkan dugaan perselingkuhan suaminya dengan seorang perempuan yang diduga memiliki jabatan mentereng dan bukan berasal dari keluarga sembarangan. Nama Lina Priscilia yang merupakan ipar dari pengusaha tajir pemilik MNC Group Haritanu Sudibjo diduga menjadi selingkuhan suami Iris Wulur, Andreas Wulur. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Dari kasus perselingkuhannya suami Agnes, pernikahan mana lagi yang harus kita percaya? Ini nikah loh, nikah ya, bukan pacaran ya. Dan kita harus pelajarin semuanya, dimulai dari ngobrol, habis ngobrol seru kan, tukeran kontak, lupa tuh punya suami, punya istri, punya anak, dan apa jangan-jangan di luar sana banyak orang yang open relationship itu biar dia stres, tau gak sih, biar ya udah menjalani hidup seperti biasa, nanti punya relationship tapi open ke siapapun biar gak ada perselingkuhan, dan gue nemu ini, sewa pacar ya. Kayak kalau cuma butuh pasangan tuh udah sewa aja di sini anjir. Dan gue liat semua konten-kontennya kayak ada yang butuh buat tes pacar, ya tes suami boleh lah tuh ya. Temenin chat, temenin ibadah, temenin gereja, banyak banget gitu. Nah, mulai sekarang harus hati-hati. Kalau pasangan kalian ngobrol sama lawan jenis manapun, selalu pantau karena kita nggak akan tahu kapan mereka tertarik satu sama lain, oke? Sekelas Iris Wulur aja diselingkuin, sekelas Agnes Jennifer aja diselingkuin. Laki-laki mana lagi yang harus ku percaya? Shut the fuck up. It's not about gender. Ini bukan masalah gender, mau laki mau cewek. Ini tergantung orangnya aja. Kalau mau fair-fairan, emang lu pikir kita nggak pernah lihat apa ada artis yang selingkuh? Artis wanita yang selingkuhin suaminya atau pacar laki-laki ya. So, it's not about gender. Don't be stupid. I mean, kalau misalnya yang bikin content creator, gue paham karena dia lagi nyari AdSense. Tapi kalau lu warga biasa yang biasa-biasa aja gitu, terus lu ke distract akhirnya bikin status laki-laki mana lagi harus ku percaya, nggak nikah nggak apa-apa kan? Shut the fuck up. It's not about gender. Emang lu nggak pernah ngeliat bestie lu gitu, dia lagi cerita, nih cowok lagi gue deketin nih cowoknya, terus abis itu lu malah dukung padahal lu tahu dia punya cowok. Emang lu nggak pernah punya circle kayak gitu? Be fair. It's not about gender. Emangnya aja yang brengsek mah brengsek aja. Banyak wanita setia dan banyak laki-laki setia, dan banyak juga wanita brengsek dan juga banyak juga laki-laki brengsek. So stop it. It's not about gender. Nah, sekarang Ani satu persatu ketahuan semua kan. Hey, Paman Yani, kamu bukan cuma ngancurin rumah tangga orang, kamu juga ngancurin masa depan, kebahagiaan, mental anak-anak dari suami yang kamu rebut. Sadar nggak sampai situ? Buat para suami juga nih ya, coba pikirin 2 kali deh sebelum meladenin Ani. Anak kamu masih kecil juga tahu loh, mereka punya luka batin yang nggak bisa dilupain sampai dewasa. Dan itu bisa jadi sumber masalah di kemudian hari. Yakin kau mau ngerusak anak kamu sendiri? Anak-anak si Agnes Jennifer, Kak Iris Wulur, beruntung punya mama yang berani untuk speak up sebagai upaya melindungi diri dan anak-anaknya, bukan cuma sekedar balas dendam ke Ani. Karena nggak semuanya berani speak up, apalagi dengan tuntutan keluarga besar, termasuk netizen juga yang bilang aib keluarga kok jadi konsumsi publik. Udah jauh-jauh deh Ani, dan jangan coba jadi Ani. Jangan jadi penghancur rumah tangga, anak, dan masa depan bangsa. Cari duit yang halal, bun.
sekarang itu lagi marak-maraknya kasus perselingkuhan ya. Seperti yang kita tahu yang lagi viral ini adalah kasusnya Ci Agnes dan si Iris. Tapi bedanya apa nih guys nih? Kalau Ci Agnes itu kan ketahuan suaminya selingkuh sama Ani-Ani yang dibilang Gayung Lopeh. Nah si Gayung Lopeh ini ibarat kata nih kalau misalnya si Ci Agnes mau datang kita disamperin nih kayak Gayung Lopeh, dia labrak itu juga gak kenapa-napa gitu. Makanya sekarang itu Ci Agnes itu kayak berkuar-kuar di media sosial, kayak semua orang bisa menghujat si Gayung Lopeh ini gitu. Dia bisa melampiaskan amarahnya gitu dengan dia bisa ngamuk-ngamuk ke si Gayung Lopeh gitu kan. Ya kan bisa dia ya sakit hatinya itu tersalurkan gitu. Berbeda sama si Iris ini selingkuhan suaminya nggak main-main, tidak main-main. Dia baru berbuka suara, baru berkuar aja sudah mendapatkan ancaman. Iya kan ngeri banget. Ternyata sekarang Ani ini apa ya, sudah bukan sekarang visi misinya tuh udah nggak selamanya untuk mengejar duit. Tapi kalau lu kayak ketemu Ani model kayak si Iris ini, aduh kelar deh. Lu mau bersuara salah, lu tidak bersuara lu salah. Kayak sekarang itu si Iris ini kayak serba salah gitu. Udah dia tersakiti tapi dia tidak bisa speak up, dia tidak bisa lantang seperti Ci Agnes gitu kan. Kasian banget gitu kan. Makanya sekarang itu Ani itu aduh gue gak ngerti lagi deh ya. Padahal kalau dia mau nih, dia kan banyak duit nih ya kan, dia bisa mencari siapa aja gitu. Kenapa harus suami orang yang harus lu jadiin selingkuhan gitu? Kalau mau selingkuh juga kalau sama pacar orang ya nggak apa-apa lah ya, kan pacar gitu ya setidaknya ya. Tapi gue tidak bilang itu nggak apa-apa gitu kalau pacar orang. Maksud gue tuh kalau emang lu udah nggak bisa banget gitu dapat yang ngasih aja ya lu cari yang pacar orang itu, jangan yang suami orang. Kalau yang suami orang kan kasihan, dia punya anak, punya istri, ujung-ujungnya apa sekarang? Nah istrinya ditinggalin. Sekarang katanya dia mau cepat-cepat buat mengakhiri pernikahannya gitu, dan dia tidak mau memikirkan tanggung jawabnya terhadap anak-anaknya. Kasian kan ya guys ya. Ternyata sekarang Ani aduh, kalian bayangin nih kalau kalian jadi Iris terus kalian ketemu Ani terus Ani ini itu adalah orang yang punya jabatan, orang yang punya banyak duit, yang bisa mengendalikan segalanya. Aduh sedih banget sih jadi Iris. Gue udah pernah 2 kali diselingkuhin guys, dan sampai sekarang gue nggak bisa lupa ya gitu. Jadi kalau mau dibahas sampai kiamat tuh menurut gue wajar. Kenapa? Karena pengkhianatan itu, perselingkuhan itu sialan memang. Mau lu berselingkuh dengan pasangan lu lah, mau lu berselingkuh dari kerjaan lu lah, lu jadi pengkhianat lah gitu kan. Nggak akan pernah lupa. Kalau gue bisa bahas, gue mau bahas terus cuy gitu. Dan dengan gue bahas itu tujuannya adalah untuk melepaskan energi negatif dan vibrasi yang negatif, belajar untuk bisa nerimo gitu loh, untuk bisa ikhlas. Dengan cara apa? Dengan cara yaitu ngepost di sosial media, curhat atau apapun itu bentuknya. Terus kalau ada yang bilang aduh kasihan anaknya bla 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 bla, anaknya justru yang ngasih tahu ke emaknya bagaimana kelakuan bapaknya. Lah itu bapaknya nggak kasihan di saat dia berselingkuh? Nggak mikirin anak kan? Kagak. Terus ini perempuan sialan ini ya gitu, masih ada aja yang ngebelain terus bilang kalau ya pantes lah cantik, ya pantes lah mungkin lebih bisa ngurus laki, mungkin lebih manis, ape segala macem. Diem nggak? Pernikahan itu ya adalah kolaborasi antara 2 manusia, oke? Bukan manusia dengan binatang. Kalau manusia dengan binatang itu namanya punya piaraan. Nah gitu ya. Jadi nggak ada itu ya, piaraan lebih baik daripada pasangan tuh nggak ada, ceritanya begitu. Dan namanya orang kalau udah menikah itu berusaha mempertahankan pernikahan dengan cara apa? Kalau misalnya istrinya dirasa nggak cocok atau gimana, ya diomongin. Kalau misalnya emang nggak bisa diomongin juga, ya udah pisah. Ya jangan lu diem baik, tahu-tahu lu selingkuh, lu ngambil wine udah gitu lu pindah ke kamar sebelah kan gitu.
sialan emang. Terus kalau ada yang bilang harusnya aib suaminya jangan diumbar-umbar, yang ngumbar itu justru lakinya. Ini masalahnya sudah terbuka, makanya udah sekalian aja gitu. Karena kalau nggak ngumbar aib seharusnya tidak dilakukan perbuatan itu kan gitu. Otaknya kagak jalan tuh laki ya. Apalagi kalau perempuan yang sana udah pastilah kagak punya otak ya kan. Bisanya cuman melontong. C, ini video 2021. Kenapa malah jadi real? The real prediksi netizen atau omongan adalah doa, C? Coy, enggak. Gue sayang banget sama lo, C. Cut. Katakanlah gini aja, ini the real prediksi BMK, geng. Sebagai agnestizen yang soleh, gue cuma pengen semuanya cepat beres masalahnya, dan gue selain ngasih support juga akan ngasih lo sebuah lagu. All I want is you to be happy, my darling ceceku. Without that, love shaping water cup. Lu tahu nggak love shaping water cup? Gayung lo peping. Minimal kalau mau jadi enes-enes yang kelas, jangan ambil laki orang. Makanya belajar sini sama ratunya. Ratu Kobra. Perkataan adalah doa. Sebenarnya bukan itu Kak intinya, tapi Kak Jennifer itu mengerti yang namanya risiko. Risiko itu sesuatu yang mungkin terjadi tapi belum terjadi. Salah satunya adalah ketika suaminya selingkuh dan dia tuh udah punya uang, punya penghasilan yang bahkan bisa jadi lebih banyak daripada suaminya. Nah, ketika itu terjadi, ya suaminya mendua hati, cerai nih, pisah, dia nggak bakal sedih Kak. Kalaupun dia menangis di atas harta-hartanya, emasnya, mobil mewahnya, uangnya, dan lain sebagainya. Nah, itu lebih menyenangkan daripada harus nangis gak punya apa-apa gitu loh. Mau beli beras nggak ada, mau beli garam, ikan, lauk itu nggak ada. Ya karena apa? Karena si istri biasanya manut aja sama si lakinya. Lakinya suruh berhenti bekerja, ya udah dia nggak mau bekerja lagi. Tiba-tiba lakinya meninggoy atau diambil perempuan lain, bingung dia, nggak punya penghasilan. Sebenarnya itu inti dari perkataannya Ci Agnes itu.